para pendengar Radio Suara Abdi Allah yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kembali lagi bersama saya Augustine di dalam program Kisah Inspiratif. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang bersama salah satu narasumber yang tentunya ceritanya akan memberkati kita semua. Namun sebelum itu, saya mengundang para pendengar sekalian untuk bersama-sama kita boleh berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Karena atas penyertaan-Mu, Engkau telah menjagai kami hingga saat ini ya Bapa. Kami berkumpul di dalam program Kisah Inspiratif ini untuk bersama-sama mendengarkan kesaksian dari anak-Mu. Kiranya Engkau memberikan hikmat dan kemampuan untuk anak-Mu nanti menceritakan tentang kisah hidupnya, dan kiranya kisah hidupnya ini dapat memberkati kami semua. Ya Bapak, kami serahkan berjalannya program ini dari awal hingga selesainya. Kiranya Engkau yang akan membimbing dan menuntun jalannya program kami dari awal hingga selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, sebelum masuk ke dalam ceritanya nih, sebelum kita dengar bersama-sama, aku mau mengingatkan bagi para pendengar nanti yang ingin merespon tentang bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan narasumber kita hari ini, boleh langsung aja nanti chat atau telepon melalui WhatsApp Radio Suara Abdi Allah di nomor 0851 0166 8931 0851 0166 8931. Ya, langsung saja kita sedang bersama narasumber kita. Boleh perkenalkan diri dulu Kakak? Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Elhan Nabi Salarosa. Saat ini umur saya 25 tahun. Saya asli Medan. Saya suku Nias, tetapi saya lahir besarnya di Medan. Oke. Berarti bisa dipanggil siapa nih? Bisa dipanggil Elhan. Oke. Kak Elhan, kita mau tanya-tanya dulu nih. Flashback ke masa kecil, masa lalu waktu masih di Medan sana, gimana sih kesehariannya, terus cerita-cerita hidupnya. Mungkin ada yang lucu-lucu atau gimana sama keluarga. Oke. Ya, kalau cerita hidup saya waktu dari kecil ya, dari umur anak-anak ya, sama seperti halnya anak-anak biasa. Saya hidup bersama keluarga saya dengan harmonis, dengan baik. Tetapi ada satu kekurangan, yaitu kurang perkenalan akan Tuhan. Ya, sampai pada akhirnya di umur saya umur sekitar 15-16 tahun, saya sudah mulai jatuh di dalam dosa. Jatuh dalam dosanya Iya. tuh boleh cerita nggak? Maksudnya yang kayak gimana gitu? Ya, emang dari awalnya, dari waktu kecil saya itu hidup cukup cukup baik lah di dalam keluarga. Saya dicukupin dengan baik, tetapi memang oleh karena tidak ada dasar kekristenan yang kuat, jadi saya di umur 15 tahun itu 16 tahun saya sudah mulai merokok. Saya sudah masuk ke dalam dunia gelap. Saya sudah mulai pakai narkoba di situ. Terus saya sudah mulai melakukan tindak-tindakan kriminal seperti itu. Oke. Nah, itu tuh Kakak dipengaruhi sama temen kah, atau tiba-tiba ketemu orang terus diajak, kan masih minor kan? Jadi mungkin lagi labil-labilnya terus lagi butuh sosok, ada yang datang atau gimana? Iya, seperti itu sih. Awal ceritanya saya kenapa bisa jatuh di dalam dosa itu, memang awal penyebabnya adalah waktu saya bermasalah dengan keluarga saya ribut dengan orang tua saya, ayah saya, dimana memang dasarnya ayah saya ini seorang pemabuk. Ayah saya ini seorang yang keras ya. Keras bukan berarti suka mukul juga sih, emang suka mukul. Dan juga yang paling saya tidak suka dari ayah saya itu saat dia mabuk, dia suka mau marahin mama saya, terus mau juga main fisik dengan mama saya. Jadi saya situ nggak suka. Saya tidak suka mama saya diperlakukan seperti itu. Sampai pada akhirnya saya baku hantam sama ayah saya seperti itu. Sampai pada ketika saya keluar dari rumah, saya tidak di rumah lagi, dan akhirnya saya bertemu dengan teman-teman yang hidupnya tidak beres seperti itu. Oh gitu. Berarti itu kakak lagi duduk di bangku SMA ya? Iya,
Waktu itu pada masa aku SMA, saya duduk di SMA. Tapi beriringan dengan hal-hal yang nggak baik itu kakak berarti tetap sekolah atau? Ya, memang nggak saya nggak lama itu pergi dari rumah itu nggak lama, sekitaran 2 minggu saja. Tetapi 2 minggu itu banyak hal yang terjadi. Saya situ sudah mulai pakai narkoba. Jadi pikiran saya sudah kacau balau. Saya sudah merasakan bahwa narkoba ini nikmat. Jadi saya nggak berpikiran untuk sekolah lagi. Saya tidak berpikiran untuk masa depan saya lagi. Tapi saya berpikiran untuk bagaimana kesenangan saya pada saat itu aja. Oke, berarti kesenangan yang kakak maksud ini karena luka masa lalu. Bisa jadi seperti itu sih. Karena saya juga seperti kayak kekurangan sosok laki-laki ya. Karena juga saya anak laki-laki sendiri dan juga saya tidak punya kakak laki-laki, sehingga saya mencari pribadi itu di orang lain. Tetapi saya salah orang, saya salah mengenal pribadi, saya mengenal yang sosok yang tidak baik, dan dia juga menjerumuskan saya ke dalam pergaulan bebas itu tadi. Sampai akhirnya kakak berhenti tuh gimana sih kak? Kan pasti prosesnya panjang ya, apalagi kalau misalnya udah terjerumus dan lingkungannya emang udah kayak gitu kan pasti susah ya. Prosesnya tuh gimana? Boleh cerita nggak? Oke. Kalau prosesnya berhenti itu cukup lama ya, saya bergaul. Cukup lama saya ada di dalam zona itu sampai pada saya umur 19 tahun, hampir 20 tahunan gitu. Saya di umur 16 sampai 19-20an gitu, saya cari uang itu dengan cara kriminal. Terus juga saya jadi kurir narkoba untuk memenuhi segala kebutuhan saya. Yang terutama itu kebutuhan di dalam kecanduan saya terhadap narkoba, terus pergaulan saya yang membutuhkan uang tidak sedikit begitu. Karena banyak juga teman-teman yang mau dirangkul seperti itu. Kalau untuk happy, jadi cari uang itu harus dengan cara yang seperti itu. Saya melakukan tindak kriminal dengan mencuri motor orang seperti itu. Dan juga pada akhirnya saya juga ikut di dalam menjadi kurir narkoba seperti itu, tapi tidak lama. Dan pada akhirnya di umur yang ke-19 tahun saya ditangkap oleh polisi ya. Saya ditangkap polisi di umur 19 tahun dan saya masuk itu dengan kasus narkoba dan juga saya dihukum 5 tahun 3 bulan. Di dalam penjara ini pertama saya kira di penjara ini tempat yang bisa untuk berubah seketika itu aja, langsung berubah. Saya di penjara pasti saya berubah langsung. Kenyataannya tidak. Di dalam penjara itu sekitaran 2 tahunan saya di penjara, saya masih melakukan semua hal dosa. Dan pada suatu ketika di dalam penjara itu saya merasakan titik jenuh ya. Saya merasa hidup saya ini hampa. Hidup saya ini tidak ada artinya. Saya tidak punya tujuan yang jelas seperti itu. Dan di hari itu, saya rasakan titik jenuh itu, saya merasa bahwa entah kenapa saya ingin berkomunikasi atau berhubungan dengan sosok yang bisa untuk memuaskan saya dalam kehidupan saya, dalam hidup saya pada saat itu. Dan pada akhirnya saya bergumul sama Tuhan. Gak tahu entah kenapa Tuhan itu seperti mengetuk hati saya ya, mengetuk hati saya, dan sehingga saya merasakan bahwa saya ini orang yang sangat berdosa, orang yang sangat-sangat tidak layak, sangat-sangat hancur seperti itu. Saya menangis semalaman itu. Saya menangis sampai orang-orang di sekitaran saya itu melihat kayak saya ini seperti orang aneh gitu, orang yang stres gitu. Tapi saya percaya bahwa itu Roh Kudus yang menggerakkan hati saya, sehingga saya boleh seperti mengingat semua kesalahan-kesalahan saya pada masa itu.
Dan satu malam itu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku mau berubah, aku mau bertobat, aku mau kembali, aku mau berjalan bersama Tuhan seperti itu. Dan singkat cerita, di malam hari itu sudah berlalu dengan bergumul dengan Tuhan. Esok harinya pagi-pagi itu, ya, selama 2 tahun itu dalam penjara, saya tidak pernah memijakkan kaki saya ke gereja. Saya tidak pernah berpikir untuk masuk ke dalam gereja. Tetapi oleh kejadian itu, di mana Tuhan menggerakkan hati saya, akhirnya saya menggerakkan kaki saya ke gereja. Saya ingat sekali itu pada masa itu, pada waktu itu, hari Minggu, hari yang cerah, dan di dalam gereja itu sudah disiapkan semua teratur rapi. Itu bangku-bangku semua sudah dipersiapkan dengan rapi, dan semua altar juga dipersiapkan dengan rapi, dan karpet merah di tengah-tengah sudah rapi. Saya merasa hidup saya ini yang begitu hancur ini, apakah layak masuk ke dalam tempat yang begitu rapi seperti itu? Tapi hati saya tetap mengatakan untuk masuk. Akhirnya saya masuk. Begitu saya masuk ke dalam gereja tersebut, saya merasakan bahwa kasih Tuhan besar dalam kehidupan saya. Seorang yang jahat, seorang yang kotor, seorang yang hancur begitu, Tuhan berikan kesempatan untuk datang ke tempat Dia. Ya, pada saat itu juga saya langsung duduk itu di tengah-tengah. Saya ingat sekali, tidak ada orang satu pun di dalam gereja itu. Jadi saya seperti leluasa untuk mengungkapkan semua yang ada dalam hati saya kepada Tuhan pada masa itu. Saya utarakan semua dosa saya kepada Tuhan. Saya akui semua kesalahan saya kepada Tuhan. Asli pada waktu itu, kalau kata orang ya, waktu kita bertobat, waktu kita mengakui kepada Tuhan, benar-benar mengakui kepada Tuhan segala kesalahan kita, itu seperti ada video, itu seperti ada film yang berputar di dalam keingatan kita. Benar. Pada masa itu juga saya merasakan Tuhan seperti mengingatkan saya segala dosa saya. Kamu pernah berbuat ini, kamu pernah berbuat itu. Sampai saya gak bisa mengontrol diri saya lagi. Saya menangis-nangisnya, sampai itu ingus semua, air mata itu berceceran kemana-mana. Saya tidak tahu lagi bagaimana ekspresi muka saya, wajah saya pada saat itu. Yang saya tahu adalah saya mau berubah. Saya mau kembali kepada Tuhan pada masa itu. Dan saya tahu seperti rangkulan yang begitu erat pada masa itu. Tuhan seperti memegang pundak saya, memeluk saya, mengelus kepala saya pada masa itu. Ya, seperti itu. Dan seperti belenggu yang saya rasakan dahulu itu, setelah saya mengakui segala kesalahan saya kepada Tuhan, seperti rantai yang mengikat saya itu, semua lepas. Semua rantai yang mengikat saya itu lepas. Saya merasakan kebebasan. Saya merasakan kepuasan yang saya cari selama ini, yang tidak saya temukan di mana-mana. Yang saya berjuang mencari kepuasan di dalam pergaulan, di dalam narkoba, di dalam juga hubungan yang lain yang tidak sepatutnya. Saya tidak merasakan kepuasan yang saya rasakan pada saat itu, saat saya mengakui segala dosa saya kepada Tuhan. Dan ada satu doa yang saya panjatkan kepada Tuhan. Dan kalau ditanya ke orang,
Apa sih doa kamu yang sudah dijawab Tuhan sampai pada hari ini? Saya mau jawab, pada saat saya mengakui itu, setelah mengakui itu semua, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku ini tidak sanggup kalau memimpin diriku sendiri. Aku gak sanggup kalau aku berjalan dengan diriku sendiri, kekuatanku sendiri. Tuhan, tolong kirimkan seseorang, siapapun Tuhan, ku bilang, siapapun itu Tuhan, tolong kirimkan saya, tempat saya ini, yang bisa membimbing saya. Setelah saya berdoa seperti itu, memang Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Seorang pendeta, memang pendeta ini bukan dari luar, tetapi dia berkasus juga di dalam itu. Tapi dia masih melayani di gereja karena dia berstatus pendeta di luar. Dia kasusnya itu hanya difitnah orang ya, karena politik politik gimana lah, saya tidak tahu juga. Yang pada intinya saya percaya bahwa orang ini, bapak ini, pendeta ini, Tuhan utus untuk membimbing saya. Setelah saya berdoa seperti itu, bahwa pendeta itu sudah ada di samping saya tidak sadar kapan dia datang, kapan dia melangkah ke arah saya tidak sadar. Saya tidak merasakan bahwa ada seseorang yang datang. Tetapi setelah saya membuka mata saya langsung dirangkul seperti yang saya rasakan. Rangkulan Tuhan itu melalui hambanya, melalui orang yang dikirimnya, merangkul saya. Dan mulai saat itu juga hambanya ini, pendeta ini mulai membimbing saya, mulai mengajarin saya. Setiap hari saya sudah tidak lagi pakai narkoba. Semenjak itu saya tidak pakai narkoba lagi. Saya tidak lagi melakukan penipuan, saya tidak lagi melakukan kekerasan, saya tidak lagi berkata kasar, saya tidak lagi menghujat, saya tidak lagi dosa-dosa yang saya lakukan terdahulu, saya tidak melakukannya lagi. Saya berubah. Mulai hari itu saya setiap hari datang ke gereja bersama untuk merenungkan firman Tuhan bersama Bapak Pendeta ini, bersama juga ada anak-anak rohaninya yang lain, setiap hari. Dan hal yang saya rasakan pada masa itu, pada saat itu, saya rindu selalu untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang saya tidak pernah membaca firman Tuhan, Alkitab. Setiap malam saya baca, setiap malam saya renungkan firman Tuhan, dan setiap saatnya saya merenungkan firman Tuhan. Itu yang menguatkan saya, itu yang mengubah saya sampai pada saya bisa meninggalkan dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Itu sih. Oke, kan tadi kakak bilang kalau misalnya selama di dalam penjara ya, sekitar 2 tahun awal itu kakak masih melakukan gitu. Nah, ini kalau kakak mau cerita aja, kalaupun enggak apa-apa. Setelah kakak nemuin pertobatan itu, ada nggak sih kayak bentrokan dari orang-orang yang mungkin sebelumnya bisa dibilang sejalan lah sama kakak yang sebelumnya? Iya. Pertanyaan ini memang sudah pasti ada ya. Orang-orang yang memandang rendah terhadap saya karena saya sudah tidak lagi melakukan hal tersebut. Jadi saat saya berada di situ, teman-teman saya terkhusus ya, teman-teman saya itu mengejek, terus teman saya seperti mengatakan, alah kamu ini tobat sebentar aja, paling nanti bentar lagi paling kamu kumat lagi, paling bentar lagi kamu kembali lagi. Seperti itu. Banyak oceh-ocehan, banyak cibir-cibiran orang lain di sekitar saya, banyak. Tapi hal yang saya lakukan, hal yang saya perbuat pada masa itu, saya mengelus dada, saya katakan Tuhan kuatkan saya serius, saya 100% mau bertobat,
saya benar-benar mau berubah. Saya tidak mau lagi hidup seperti hidup saya yang dahulu. Ya, itu sih. Terus kalau itu kan respon dari lingkup internal kakak selama ada di dalam situ. Terus sekali lagi kalau kakak mau jawab boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Takutnya ada hal yang mungkin nggak bisa di-share di sini. Gimana respon keluarga setelah tahu kakak masuk dan waktu keluar itu kakak udah dalam kondisi bertobat berarti ya? Oke. Ya, respons pada umumnya ya, jikalau seorang orang tua melihat anaknya yang ia tidak pernah bayangkan bahwa ia melakukan sesuatu yang mengerikan seperti itu, sudah pasti shock, terkejut, dan kecewa terhadap saya. Tetapi puji Tuhan, orang tua saya tidak lepas tangan. Orang tua saya tidak begitu saja meninggalkan saya. Tetapi puji Tuhan, ternyata Tuhan masih mengasihi saya. Orang tua saya masih mempedulikan saya dalam penjara. Orang tua saya masih melihat saya dalam penjara. Memang kalau kamu bilang tadi, ada orang-orang juga yang setelah membuat kecewa orang tuanya lepas tangan. Tidak sedikit saya lihat orang-orang di dalam penjara itu yang tidak dianggap lagi oleh orang tuanya. Tapi puji Tuhannya, orang tua saya masih menganggap, walaupun mereka sangat kecewa terhadap saya. Karena saya anak yang diharapkan. Saya satu-satunya laki-laki, saya yang paling kecil di antara semuanya, tapi saya melakukan hal yang seperti itu. Jadi kekecewaan mereka terhadap saya itu sangat besar, sangat besar. Mereka itu seperti sangat kecewa lah sama saya. Mereka bingung, mereka kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa seperti itu. Terus itu respon saat saya di dalam penjara, ketangkap penjara, dan mereka tidak tahu. Tapi lambat laun mereka hubungan mereka kepada saya pulih ya. Apalagi mereka dengar kabar saya di dalam penjara itu sudah bertobat. Dalam penjara itu saya sudah melayani dalam gereja, seperti itu. Mereka seperti luka itu seperti sembuh. Luka itu sembuh dan hubungan itu menjadi baik lagi. Dan saya bilang sama orang tua saya, "Mah, kalau saya bebas dari sini, saya mau jadi hamba Tuhan." Wah, itu ekspresi respon mereka sangat bahagia, sangat sukacita. Sangat mereka itu seperti harapan yang sudah hilang itu seperti kembali lagi. Harapan mereka itu seperti kembali lagi terhadap saya. Ya, seperti itu. Tadi kakak bilang kalau misalnya kakak ngomong ke orang tua setelah kelepas dari sini akan jadi hamba Tuhan. Ada hal tertentu gak sih atau hal khusus yang bikin kakak tuh hatinya tergerak ke arah menjadi hamba Tuhan? Iya. Kalau itu, ya saya seperti merasa sangat bersyukur sekali ya. Sangat bersyukur sekali karena hidup yang dulu itu benar-benar parah, benar-benar hancur saya rasa. Tapi Tuhan itu masih berikan kesempatan. Kesempatan ini bukan kesempatan yang kecil. Ini kesempatan yang sangat besar bagi hidup saya, bagi diri saya pribadi. Ya. Jadi saya mau membalas membalas kebaikan Tuhan. Seperti itu. Dan ada juga satu ketika ya di dalam penjara, momen itu memang memotivasi saya untuk menjadi hamba Tuhan. Jadi ceritanya seperti ini. Ada seorang hamba Tuhan yang dari Yayasan Yasindo. Yayasan Yasindo ini bergerak di dalam penjara. Visi misinya untuk mengembalikan orang-orang penjara menjadi orang yang berguna gitu. Orang yang berguna bagi
bangsa dan Tuhan gitu. Jadi hambanya ini, saya sebut aja namanya, Bapak Pendeta Yesaya ini datang melayani di gereja kami, gereja di penjara. Dan saat dia menyampaikan firman Tuhan, ini sebenarnya bukan hanya motivasi, tetapi motivasi ini membuat saya merasa, oh iya ya, saya pasti bisa juga. Saya seperti ini. Waktu Bapak itu di atas mimbar, dia bilang seperti ini, saudara-saudaraku, mungkin saat ini kita masih berstatus napi di dalam ini, tetapi percayalah saudara-saudara, di saat saudara menyerahkan hidup saudara ke dalam tangan Tuhan dan mengandalkan Tuhan, dan Tuhan memimpin kehidupan saudara, maka status napi saudara akan diubah Tuhan menjadi nabinya Tuhan. Saya merasa, wah, ini luar biasa ini. Ini benar ini yang dikatakannya. Karena saya tahu juga latar belakang dari Bapak Pendeta ini, ya. Latar belakangnya ini lebih jauh jahat daripada saya. Ia udah 7 kali masuk penjara, yang melakukan tindakan yang lebih dari saya. Tetapi apa? Tuhan masih memakai dia dengan luar biasa, menjadi berkat bagi orang. Saya merasa bahwa, wah, seorang yang seperti ini dengan latar belakang seperti ini bisa Tuhan pakai, apalagi saya mau dipakai Tuhan lebih dari orang ini, seperti itu. Nah, terus selepas dari keluarnya kakak dari penjara itu, sampai akhirnya kakak memutuskan menjadi hamba Tuhan dan melalui sekolah STTA ini, prosesnya tuh gimana, Kak? Boleh cerita? Iya. Jadi seperti yang tadi juga saya bilang, Bapak Pendeta ini memang dari Yayasan Yasindo. Jadi saat dia datang di penjara, melayani di penjara, ia selalu mengatakan bahwa ada satu lembaga yang menampung kita semua mantan narapidana yang berkomitmen untuk menjadi hamba Tuhan. Ada yayasan lembaga yang menampung, tidak dipungut biaya, tidak ada syarat-syarat yang begitu sulit, hanya identitas diri yang diperlukan pada saat itu. Jadi saya merasa, oh, ini kesempatan saya. Ini kesempatan saya untuk masuk. Jadi saya setelah bebas dari penjara, saya bergabung dengan Yasindo ini. Sekitaran 1 tahun 10 bulan saya diproses di Yasindo. Saya diajarin untuk menyampaikan firman Tuhan, saya diajarin hidup berasrama, saya diajarin hidup beretika, saya diajarin segala macam yang bertujuan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya diajarin untuk menjadi worship leader, semua banyak diajarin di Yasindo itu, dengan kedisiplinan, dengan ketaatan di situ diajarin semua. Ada juga kerja-kerja yang praktis seperti nanam-nanam, seperti itu, berkebun, itu juga diajarin di sana, sehingga itu juga memantapkan saya untuk datang ke tempat ini, seperti itu. Nah, dari kakak berhenti mengkonsumsi narkoba nih, sampai pada kakak berada di Yasindo itu, prosesnya gampang gak sih? Maksudnya kan kalau orang udah kecanduan tuh kadang ada beberapa orang, bukan ada beberapa, bahkan banyak ya yang sampai kayak mungkin melukai dirinya sendiri lah karena susah buat lepas. Hal itu kejadian juga gak sih di kakak? Iya. Saya mau cerita dulu. Sebelum saya mengenal Tuhan, saya pernah juga berhenti narkoba, tetapi dengan diri saya sendiri, dengan kekuatan saya sendiri. Itu saya berhenti sangat-sangat sulit. Berhenti dengan kekuatan saya ini seperti saya mencari jalan yang tidak ada, seperti itu. Jadi berhenti dengan kekuatan saya ini seperti mustahil. Badan sakit semua, terus emosi tidak stabil, terus rasa
nafsu makan dan lain sebagainya itu tidak terkendali. Tidak terkendali. Itu waktu saya mengendalikan dengan mengontrol dengan diri saya sendiri seperti itu. Tapi berbeda dengan saya berhenti dengan kekuatan dari Tuhan. Saya tidak merasakan yang namanya sakit. Saya tidak merasakan yang namanya kehilangan kontrol terhadap diri saya. Saya tidak merasakan bahwa saya ini ingin pakai narkoba lagi, tidak. Saya tidak pernah berpikiran, tidak pernah lagi mengingini barang tersebut. Saya juga heran, saya bingung. Kenapa begitu kontras? Kenapa begitu berbeda waktu saya mengandalkan kekuatan saya sendiri dengan waktu saya mengandalkan kekuatan Tuhan? Ya seperti itu. Jadi waktu saya berhenti dengan kekuatan Tuhan itu, dengan mengandalkan Tuhan itu, saya tuh tidak tertarik lagi. Saya tidak kalau katanya itu, saya tidak sugesti lagi terhadap barang itu. Saya tidak, bahkan saya merasa jijik terhadap barang itu. Iya seperti itu. Tapi waktu masih mengandalkan diri saya itu, kekuatan saya untuk berhenti di dalam narkoba, menggunakan narkoba, wah itu sangat berat. Melihat orang pakai narkoba itu kepingin ya, itu sangat kuat. Sampai rasanya gimana ya, jantung berdebar-debar, terus keringatan, terus kayak mau marah gitu, emosi nggak stabil seperti itu. Tapi kalau saat mengandalkan Tuhan, itu semua nggak ada, saya rasakan seperti itu. Berarti emang kalau Tuhan yang udah bekerja buat kita ya, segala jalur ditutup gitu ya. Ditutup. Nah, selama dia Sindo terus dibina dan dipersiapkan untuk menjadi hamba Tuhan sampai akhirnya berada di tempat ini. STTAA ini kakak tahu dari mana? Ya, itu sebelum angkatan saya sudah ada angkatan yang kesini, yaitu juga ya. Jadi mereka juga mensurvei, mereka mengatakan bahwa tempat ini bagus, tempat ini disiplin, terus peraturannya cukup memadai untuk kami ini. Jadi mereka saya ini mengenal STTAA melalui yayasan, dan yayasan itu yang memperkenalkan STTAA ini kepada saya, dan saya ke tempat ini oleh karena yayasan. Tapi ada waktu udah sampai nih, kakak berarti udah berapa bulan di sini? Sudah sekitar 4 bulanan ya, 4 bulanan sih. Udah sekitar 4 bulan ya. Nah selama 4 bulan di sini, ada nggak sih ngerasain perbedaan, entah perbedaan peraturan atau gaya hidup waktu kakak masih di Yasindo ya? Ada nggak sih? Kalau mengenai peraturan ya, saya rasa sih hampir sama ya, hampir sama. Karena di sana juga malam itu kumpul HP, terus tidur juga di jadwal, terus di kehidupan sehari-hari itu sudah ada jadwalnya. Pagi itu ngapain, belajar kah, entah kerja praktis kah, entah berkebun kah, dan lain sebagainya. Banyak pelatihan di Yasindo itu, banyak juga dosen-dosen luar datang untuk mengajari kami di sana. Jadi saya rasa peraturan-peraturan di tempat ini tidak beda jauh ya, tidak beda jauh. Hanya mengenai keluar begitu, keluar. Kalau memang nggak jauh sih bedanya juga. Kalau di Yasindo itu hanya dua kali seminggu keluar, di sini hanya sekali saja, 1 minggu. Nggak terlalu berpengaruh lah ya? Nggak pengaruh. Nggak berpengaruh. Okay. Tapi adaptasinya susah nggak? Karena kan orang-orangnya juga beda kan pasti. Gimana sih proses adaptasinya itu? Kalau proses adaptasi, saya dari dulunya memang sudah menghadapi banyak orang-orang ya. Banyak yang beginilah, yang begitulah, sifatnya beginilah, sifatnya begitu. Jadi saya sudah tidak terkejut lagi sih ya, emang saya sudah ya udah memang begini orangnya. Mau gimana pun begini orangnya. Jadi saya sudah seperti tahu mau melangkah seperti apa untuk menghadapi orang lain seperti itu. Iya, itu. Jadi nggak ada kesulitan apapun ya, walaupun
backgroundnya juga beda-beda kan, dari budaya, bahasa. Iya. Saya rasa sih nggak ada sih. Berarti sejauh ini aman lah ya. Aman. Nah, itu kan kalau misalnya sama lingkungan, terus sama orang-orang sekitar juga. Tapi kalau misalnya sama diri sendiri nih, ada nggak sih bentrokan? Udah nyampe sini, udah jalan 4 bulan, tiba-tiba kayak dari dalam diri nih ngerasa goyah atau nggak yakin atau gimana? Ya. Itu saya juga nggak tahu itu dari mana ya datangnya. Saya mungkin merasa itu datang dari si jahat ya, yang coba mengganggu, yang coba menggagalkan rencana Tuhan. Seringkali saya merasa jenuh, seringkali saya merasa bosan di tempat ini. Tapi kembali lagi saya mencari cara saya sendiri untuk saya bisa melawan rasa jenuh itu dengan hal-hal yang positif, dengan ngobrol-ngobrol dengan teman, dengan bergaul supaya pikiran itu hilang seperti itu. Ya, memang ada dimana saatnya saya itu jenuh, saya itu merasa, waduh, ini capek sekali ini, masih lama lagi, waduh, ini harus banyak lagi tantangan, tugas-tugas lagi banyak, seperti itu. Ada sih, tapi saya tetap dikuatkan oleh Tuhan, dan saya tetap berpegang bahwa saya harus bisa, saya pasti bisa, bukan harus, saya pasti bisa oleh karena Tuhan yang telah memilih saya, dan Tuhan juga pasti akan membantu menolong saya dan bertanggung jawab atas hidup saya. Berarti struggle-nya lebih ke apa? Ke mata kuliah, perkuliahan? Ya, hanya ya seperti itulah, hanya tugas-tugas saya. Tapi kalau untuk mata perkuliahan saya mengikuti dengan baik. Memang gitu baik. Ya, berarti senormalnya orang yang lagi kuliah lah ya. Iya, senormalnya lagi kuliah seperti itu. Terus kakak di sini ambil jurusan PAK. Apa motivasi kakak sampai kakak ngambil jurusan PAK ini? Iya. Kalau itu saya pribadi dengan kenapa saya ngambil PAK itu, yang pertama itu karena pengalaman ya. Pengalaman tentang kenapa sih saya bisa jatuh di dalam dosa. Kenapa saya bisa jatuh dalam pergaulan bebas itu? Ternyata saya selidiki, ternyata karena kurangnya pengetahuan akan Tuhan. Ya, dari kecil itu saya jarang untuk beribadah kepada Tuhan. Saya tahu itu Tuhan Yesus, tapi saya tidak mengenal Dia. Hanya tahu saja, hanya sampai mengetahui saya, tetapi tidak mengenal. Jadi seakan dasar saya ini tidak ada. Begitu ada pencobaan, saya langsung jatuh, saya langsung habis, langsung tidak tahu jalan apa-apa. Nah, itu yang saya mau berikan kepada orang-orang. Saya mau mengajarkan kepada anak-anak seusia remaja, yang dimana tanda kutip remaja ini masih mencari-cari jati diri. Remaja yang masa-masa pubertas, yang mencari jati diri, itu masa yang sangat rentan untuk jatuh di dalam dosa. Nah, saya mau mengajarkan kepada mereka dasar yang mungkin kalau mereka dalam pencobaan mereka tidak jatuh seperti yang saya alami seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut lagi nih ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya, aku mau mengingatkan bagi para pendengar yang ingin merespon kisah dari Kak Elhan ini, boleh langsung aja nanti chat melalui WhatsApp Radio Suara Abdi Allah di nomor 0851 0166 8931 0851 0166 8931. Oke, nah Kak, sekarang aku pengen nanya nih. Setelah kakak lulus dari sini, kakak punya harapan apa sih? Tentang apa ya? Mungkin kehidupan kakak ke depan, atau mungkin hal apa yang pengen kakak lakuin untuk orang-orang di luar sana?
Ya, kalau untuk harapan saya sih ingin ya jadi sosok orang yang dibutuhkan bagi kalangan orang-orang yang dalam tanda kutip jatuh di dalam pergaulan bebas, dimana saya ingin membimbing mereka juga. Saya mengajarkan mereka, bahkan mengembalikan mereka dari pergaulan bebas itu, karena saya tahu bahwa kalau dalam pergaulan bebas itu sangat-sangat sulit untuk keluar dari zona itu. Saya mengambil analogi seperti tadi, seperti yang terbelenggu, seperti orang yang dirantai seperti itu, seperti orang yang dililit dengan rantai. Itu sangat susah untuk dilepas. Jadi saya memperkenalkan sosok pribadi yang bisa melepas itu, yang telah melepaskan saya juga dari belenggu tersebut kepada mereka. Dan saya juga rindu, saya kalau Tuhan izinkan, saya juga mau setelah lulus ini saya mau ngambil studi berikutnya, dan saya mau menjadi dosen juga gitu. Juga saya ingin mendirikan rumah-rumah yang menampung orang-orang yang tanda kutip itu tadi, yang sudah jatuh dalam pergaulan bebas, orang-orang remaja yang tidak tahu jalan hidup, arah hidup seperti itu. Saya mau punya tempat di mana mereka boleh bernaung di situ, dan juga mereka boleh belajar di situ tentang kekristenan, tentang hidup yang benar, seperti itu sih. Berarti kakak benar-benar mau merangkul orang-orang yang punya background mirip sama kayak kakak. Iya, benar. Oke, gitu. Nah, terus apa nih pesan-pesan buat para pendengar yang sedang mendengarkan atau nantinya menonton di YouTube? Oke. Untuk pesan-pesan yang bisa saya sampaikan, ya, seburuk apapun kita, seburuk apapun yang pernah kita lakukan, semerah apapun dosa kita, Tuhan pasti bisa memutihkan dosa kita seperti bulu domba. Itu seperti yang dikatakan di firman-Nya. Dan kita harus tahu bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Maka jangan berkecil hati jikalau pendengar ini jika memiliki juga latar belakang yang hampir sama dengan saya. Jangan berkecil hati, Tuhan pasti menyiapkan jalan untuk saudara, dan Tuhan pasti akan memberikan caranya yang ajaib untuk membuat saudara kembali kepada Tuhan dan mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Itu saja sih. Dan yang terakhir dan gak boleh lewat, ada gak pesan-pesan atau mungkin sekedar salam menyapa keluarga yang nantinya mungkin akan menonton dan sedang mendengarkan? Oke. Ya, untuk terkhusus orang tua saya, mama saya, terima kasih udah terus memperjuangkan aku di sini. Dari mungkin kalau dipikir-pikir dari sananya itu memang sangat banyak menyusahkan orang tua. Saya minta maaf sebesar-besarnya dari hati saya. Saya minta maaf atas kelakuan saya. Tetapi saya sudah berkomitmen di sini untuk menjadi hamba Tuhan. Kiranya mama saya bisa melihat saya menjadi hamba Tuhan yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Dan juga untuk keluarga saya, saudari-saudari saya, terima kasih untuk tetap mengasihi saya walaupun pernah membuat saya pernah membuat kecewa kalian. Saya berterima kasih kalian tidak pernah menganggap saya ini orang lain. Kalian terus menganggap saya ini seperti adik kalian, dan kalian menganggap saya sebagai keluarga. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin yang kenal saya, yang masih dalam pergaulan bebas, teman-teman, kalian itu berharga di mata Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Di dalam Tuhan ada kedamaian dan sukacita dan kebahagiaan. Terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah semua sih. Sudah semua. Oke.
Ya, sebelum kita mengakhiri program kita pada hari ini, aku mau mengingatkan bagi para pendengar sekalian, boleh mengikuti kegiatan Radio Suara Abdi Allah melalui sosial media kami di Instagram radio_suara_abdi_Allah dan Facebook Radio Streaming Suara Abdi Allah. Serta saksikan juga tayangan ulang dari khotbah harian tentunya, kisah inspiratif seperti hari ini dan SAA Podcast hanya di YouTube Radio Suara Abdi Allah. Dan untuk menutup program kita pada hari ini, boleh minta tolong Kakak Elhan untuk berdoa? Mari kita berdoa. Kami sungguh memuji kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami sedetik pun. Tuhan yang selalu menyertai kami di dalam kami masa suram, masa mencekam sekalipun, Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami di tempat ini telah banyak berbincang-bincang di mana hamba-Mu telah menceritakan kebesaran Tuhan dalam kehidupan hamba, karya Tuhan yang begitu sempurna, begitu dahsyat dalam kehidupan hamba. Biarlah Tuhan setiap hal yang telah terjadi, yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan hamba, itu menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan. Dan juga ini menjadi kembalinya semangat, kembalinya sukacita kepada hamba-Mu sendiri, di mana hamba kembali mengingat karya Tuhan dalam kehidupan hamba. Tuhan berkati juga Tina yang menjadi memimpin acara ini. Tuhan memberkati masa depannya juga Tuhan. Tuhan memberkati apa yang menjadi rencana kehidupannya ke depannya. Biarlah Tuhan yang menuntun, yang menyertai kami semua di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya kesaksian dari Kak Elhan dapat memberkati kita semua. Dan saya Augustine, saya Elhan, kami pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Salam.